Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farani Rahmi. Teman-teman, seperti apa sih pembagian motor DC? Berdasarkan penguatnya, motor DC terbagi dua, yaitu penguat sendiri dan terpisah. Penguat sendiri dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu motor DC seri, motor DC Sun, dan motor DC kompon. Nah, pada motor DC kompon juga terbagi menjadi 2, yaitu motor DC kompon panjang dan kompon pendek. Namun, pada video kali ini yang dibahas hanyalah motor DC seri. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Check it out. Motor DC seri. Poin-poin yang ada pada PPT ini yaitu pengertian, prinsip kerja, komponen, karakteristik, rumus-rumus, keuntungan dan kerugian, beserta aplikasi dari motor DC seri tersebut. Apa itu motor DC seri? Motor DC seri merupakan motor yang gulungan medan magnetnya disambung secara seri dengan belitan jangkar. Motor ini mempunyai putaran kecepatan yang tidak konstan. Jika beban tinggi, maka putaran akan lambat. Motor DC seri mirip dengan motor lain karena fungsi utama motor ini adalah mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pengoperasian motor ini terutama tergantung pada prinsip elektromagnetik. Setiap kali medan magnet terbentuk, kira-kira konduktor pembawa arus bekerja sama dengan medan magnet luar dan kemudian gerakan berputar dapat dihasilkan. Selanjutnya, prinsip kerja dari motor DC seri. Prinsip kerja dari motor DC didasarkan pada prinsip bahwa jika sebuah konduktor yang dialiri arus listrik diletakkan dalam medan magnet, maka tercipta gaya pada konduktor tersebut yang cenderung membuat konduktor berotasi. Motor ini dikenal dengan sebutan motor DC belitan seri karena gulungan medan magnet yang ditenagai dengan jatuh daya DC dan disambungkan secara seri dengan belitan jangkar. Ini berarti arus yang sama yang mensuplai belitan jangkar juga mensuplai belitan medan. Untuk melakukan ini secara efektif, maka belitan medan dililit hanya dengan beberapa lilitan kawat, sehingga dapat membawa arus jangkar penuh serta arus stator dan memberikan resistansi seminimal mungkin. Selanjutnya komponen. Komponen motor ini meliputi rotor atau angker, komutator, stator, gandar, belitan medan, dan tuas. Komponen tetap motor adalah stator dan dibangun dengan 2 bagian kutub elektromagnet yang lebih banyak. Rotor termasuk armatur dan lilitan pada inti yang tergabung dengan komutator. Sumber daya yang dapat dihubungkan ke belitan angker di seluruh susunan sikat yang dihubungkan dengan komutator. Rotor mencakup poros tengah untuk berputar, dan belitan medan harus mampu menahan arus yang tinggi karena jumlah arus yang lebih besar di seluruh belitan. Semakin besar torsi yang dihasilkan dengan motor. Oleh karena itu, lilitan motor dapat dibuat dengan kawat pengukur padat. Kawat ini tidak memungkinkan banyak lingkungan. Gulungan dapat dibuat dengan batang tembaga padat karena membantu pembuangan panas yang sederhana dan efisien. Dihasilkan oleh sebagian besar aliran arus pada belitan. Terlihat pada gambar, yang di tengah ini merupakan rotor, dan yang di luarnya ini merupakan stator. Rotor merupakan bagian dari stator yang berputar.
Selanjutnya kita masuk ke karakteristik dari motor DC seri. Hubungan antara tegangan sumber dan tegangan back EMF adalah V sama dengan IA kali RS tambah EB, di mana V sama dengan tegangan sumber DC, IA sama dengan arus jangkar, RS sama dengan resistansi seri, EB sama dengan tegangan back EMF. Selanjutnya, karakteristik pembebanan versus karakteristik pembebanan dengan torsi, di mana perumusannya T berbanding lurus dengan flux IA, flux sama dengan IA, T berbanding lurus dengan IA kuadrat, sehingga torsi berbanding lurus kuadrat terhadap pembebanan. Semakin besar beban motor, maka torsi akan menjadi semakin besar atau kuadratis. Selanjutnya, karakteristik pembebanan dengan kecepatan putar. Perumusannya N sama dengan C per flux atau N berbanding terbalik flux. Flux sama dengan IA atau flux sama dengan berbanding lurus dengan IA, sehingga N sama dengan C per IA. N berbanding terbalik dengan IA, yang berarti kecepatan putar berbanding terbalik dengan pembebanan. Nah, semakin besar beban motor, maka kecepatan putar akan semakin rendah. Pada gambaran di bawah ini merupakan grafik antara hubungan IA dengan kecepatan putar. Selanjutnya, watak putaran dan torsi terhadap beban. Pada kecepatan rendah, arus jangkar besar, torsinya juga besar. Motor jenis ini cocok untuk penggerak beban yang berat pada saat start. Jadi kita dapatkan rumus untuk motor DC seri. Bila dalam kasus pertama, bila N1 sama dengan kecepatan, IA1 sama dengan arus jangkar, flux 1 sama dengan flux tertutup, dan dalam kasus kedua, N2 sama dengan kecepatan, IA2 sama dengan arus jangkar, flux 2 sama dengan fluksi tertutup. Maka dengan menggunakan persamaan di atas, dapat kita peroleh N2 per N1 sama dengan EB2 per EB1 kali flux 1 per flux 2. Sebelum mencapai kejenuhan inti magnetik, persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut. Flux setara dengan IA, maka N2 per N1 sama dengan EB2 per EB1 kali IA1 per IA2. Pada motor DC seri juga berlaku VT sama dengan EA tambah IA kali RA tambah RS. Selanjutnya, keuntungan dari penggunaan motor DC seri. Dengan arus yang besar lewat kumparan jangkar, maka dapat dihasilkan torsi yang besar, dan juga dapat menarik beban yang besar dengan kecepatan rendah dan sebaliknya. Selanjutnya, perakitan mudah dan desain sederhana, dan perawatan yang mudah dan hemat biaya. Selanjutnya, kerugian dari motor DC seri ini yaitu karena besarnya arus yang lewat kumparan jangkar dapat mengakibatkan berkurangnya umur dari isolasi kumparan motor. Pengaturan kecepatan motor sangat susah. Ketika kecepatan beban meningkat, maka kecepatan mesin akan menurun. Dan sebaliknya, ketika kecepatan ditingkatkan, maka torsi motor DC akan menurun tajam. Motor ini selalu membutuhkan beban sebelum menjalankan motor. Jadi, motor ini tidak cocok untuk di mana beban motor dihilangkan sepenuhnya. Dan seterusnya, ketika poros keluarannya dibongkar, akan terus berakselerasi sampai rusak sendiri.
Dan yang terakhir ada aplikasi dari motor DC seri ini. Yang pertama ada traksi listrik, yang kedua elevator, yang ketiga air kompresor, yang keempat winching system, yang kelima pengering rambut, yang keenam vacuum cleaner, yang ketujuh mesin jahit, dan lain sebagainya.